Ya, kehadiran perpustakaan Pelita Desa di Desa Loji Bogor, Jawa Barat menjadi ladang pengetahuan bagi masyarakat sekitar. Seperti apa berikut liputannya? Di Desa Loji Bogor, Jawa Barat, berdiri sebuah perpustakaan terbuka untuk warga bernama Pelita Desa. Sejak 10 tahun lalu, perpustakaan ini memberi asupan wawasan kepada masyarakat sekitar lewat berbagai buku secara gratis. Setiap hari Senin hingga Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang, perpustakaan Pelita Desa terbuka untuk siapa saja. Perpustakaan ini didirikan oleh Profesor Dr. Sutijati. Menurutnya, perpustakaan adalah mercusuar bagi orang-orang yang membutuhkan pengetahuan dan sangat berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kebanyakan bukunya koleksi pribadi ibu kan. Ada sih sumbangan pernah dari Bapusda. Terdapat 500 eksemplar buku di perpustakaan ini. Mulai dari buku fiksi, bacaan untuk anak-anak, sampai buku-buku ilmiah hasil penelitian Titi, penggagas perpustakaan Pelita Desa. Selain itu, ada pula buku-buku yang berasal dari sumbangan masyarakat yang simpatik dengan perpustakaan ini. Bukanya itu hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 9 sampai jam 1. Tapi kadang saya lebihin sampai jam setengah 2 ataupun jam 2. Karena kadang ada anak-anak yang masih baca. Sungkan juga kalau udah datang kita usir kan kasihan juga. Jadi ya nunggu mereka pulang aja nggak apa-apa. Saya kayak gitu. Biasanya sepulang sekolah, anak-anak di sekitar Desa Loji berbondong-bondong mengunjungi perpustakaan Pelita Desa untuk membaca buku atau meminjamnya untuk dibaca di rumah. Perpustakaan ini tidak hanya menyediakan bacaan buku-buku gratis, tetapi juga memiliki program khusus untuk anak-anak setiap minggunya, seperti mendongeng, bernyanyi, maupun bimbingan belajar. Tidak hanya itu, perpustakaan ini juga menerbitkan bahan bacaan bernama Kejora. Bacaan ini diterbitkan setiap bulannya dan dibagikan ke beberapa sekolah dasar di sekitar Kelurahan Loji, serta ke sekolah yang berada di luar Desa Loji. Kehadiran perpustakaan Pelita Desa diharapkan mampu menjadi sarana bagi anak-anak sekitar untuk meningkatkan minat baca dan menambah pengetahuan mereka. Tim Liputan DAI TV. Bangka Belitung merupakan pengekspor timah terbesar dari Indonesia. Terdapat sekitar 6.000 unit tambang rakyat baik di darat dan di laut. Namun ironisnya 43,4% anak-anak di sana putus sekolah dan memilih bekerja di tambang timah inkonvensional. Berikut selengkapnya. Untuk memproduksi 5,6 miliar ponsel di seluruh dunia, setidaknya dibutuhkan sekitar 39.200 ton timah solder. Sepertiga timah dunia berasal dari Indonesia dan 90% diantaranya berasal dari Bangka Belitung. Sebagai sumber penghasil timah terbesar, 50.000 warga Bangka Belitung memilih bekerja sebagai petambang. Bahkan karena buruknya aturan tambang timah di wilayah ini, kegiatan penambangan timah dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh kalangan masyarakat biasa dengan modal seadanya. Seperti jenis penambangan inkonvensional bawah laut, yang banyak dikerjakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Mereka bekerja berjam-jam menambang timah di bawah laut dengan menggunakan kompresor. Sebuah pekerjaan beresiko yang menantang ajal. Profesi ini tidak hanya dijalankan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak putus sekolah. Seperti Marno, remaja yang menjalani profesi petambang sejak usia 17 tahun. Meski pernah mengalami sakit kepala dan telinga, serta hidung mengeluarkan darah, Marno tetap menjalani profesi berbahaya ini demi mendapatkan uang sendiri. Marno kini tahan menyelam selama 4 hingga 5 jam dengan menggunakan bantuan pernafasan dari kompresor. Marno bahkan sempat meregang nyawa tertimpa pasir di bawah laut ketika menambang timah. Di dada, baru pusing di kepala. Seperti kayak ada barang lempar kita itu di kepala. Kayak ada nimpuk kepala kan, sakitnya. Kadang-kadang lebih itu sakitnya. Bisa-bisa pusing kepala kita. Terlalu banyak keluar darah. Udaranya itu rasa-rasa bau-bau seperti bau oli. Oli dalam tabung tuh kan. Mengalir ke tabung, baru dalam oksigen sampai ke bawah. Kecium rasanya kan. Menambang timah di darat pun tidak kalah berbahayanya dengan di laut. Resiko meregang nyawa tertimbun di dalam tanah pun juga sempat dialami oleh Zainal. Meski beresiko, pria berusia 19 tahun ini mengaku hanya mendapatkan uang senilai Rp60.000. Saat tertimpa itu, lukanya ini
bahkan ini retak tangan, punggung, seleo, belakang punggung. Saya nggak dibawa ke rumah sakit karena biayanya nggak ada. Setiap tahunnya, rata-rata 50 hingga 100 jiwa menjadi korban meninggal di tambang timah Bangka Belitung, di mana pada periode tahun 2011 terdapat 89 penambang yang meninggal. Dan di tahun 2012, 80 orang penambang kehilangan nyawanya. Tim Liputan, DAI TV. Ya, tak hanya berguna untuk kesehatan, ternyata ubi jalar ungu juga dapat diolah menjadi camilan yang sehat untuk keluarga. Seperti apa kreasi olahan dari ubi ungu? Berikut liputannya. Ipomea batatas blacki atau yang populer dengan nama ubi jalar ungu merupakan sumber karbohidrat dan kalori yang cukup tinggi. Kandungan karbohidrat dalam ubi jalar menduduki peringkat keempat setelah padi, jagung, dan ubi kayu atau singkong. Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi dari ubi jalar jenis lainnya, dan juga sebagai sumber vitamin dan mineral sehingga cukup baik untuk memenuhi gizi masyarakat. Antosianin itu adalah satu senyawa yang kalau dalam tumbuhan itu masuk dalam senyawa metabolit sekunder. Dia ada pada satu tumbuhan, tetapi ada juga tumbuhan yang tidak memiliki antosianin pada umbinya, seperti pada singkong, dan dia tidak memiliki. Nah, kalau yang berwarna dia memiliki, jadi membuat metabolit sekunder yang bagi tumbuhan itu memiliki fungsi misalnya untuk dia bersimbiosi atau berkomunikasi dengan sesama tumbuhan yang lain. Itu kan melalui senyawa-senyawa kimia. Itu masih banyak manfaat yang kita bisa peroleh dan pemanfaatannya juga semakin luas gitu. Panganan yang berasal dari Amerika Selatan ini telah dimanfaatkan di Indonesia. Salah satunya di daerah Sumedang, Jawa Barat, yang mulai mengembangkan budidaya ubi jalar ungu. Budidaya umbi ini telah dilakukan sejak 5 tahun terakhir. Hasil pangan yang menggunakan bahan dari ubi ungu, salah satunya yaitu menjadi dodol. Kini dodol tidak hanya manis, namun mengandung khasiat yang terkandung dalam ubi jalar ungu. Melihat potensi ubi jalar ungu sebagai bahan pangan, Susiani Purbaningsih, dosen Universitas Indonesia, membina sebuah kelompok bernama Sekarwangi. Memanfaatkan ubi ungu menjadi klepon, nugget, maupun puding untuk memberikan jajanan yang sehat bagi masyarakat. Pemanfaatan ubi jalar ungu sebagai bahan dasar untuk membuat makanan khas merupakan bentuk kreativitas masyarakat dalam mengembangkan kekayaan kuliner Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan lokal. Tim Liputan DAI TV. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hala Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.